Saudara, hari kedua pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Total 25 kantong jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR dari lokasi. Total 11 korban berhasil diidentifikasi. Polisi berhasil mengidentifikasi 11 korban hilang longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini, saudara, atau pada Minggu malam, DVI Polri masih melakukan proses identifikasi 14 jenazah korban longsor. Sementara untuk pencarian korban longsor akan kembali dilakukan Senin pagi. Untuk kantong jenazah yang diterima oleh kita dan dihantar oleh ambulan ini berjumlah 25 kantong jenazah. Untuk yang berhasil diidentifikasi yaitu 11 orang, 11 orang yang sudah kita rilis dan sisanya kita akan melakukan kegiatan postmortem, antemortem di pos DVI ini. Longsor susulan di hulu Gunung Burangrang sempat terjadi saat tim SAR gabungan mencari korban yang masih hilang. Air tiba-tiba mengalir deras dari hulu gunung. Tim SAR yang berada di area pencarian di kaki gunung langsung menuju ke titik aman dan menghentikan sementara pencarian korban. Perkembangan terkini saudara pencarian korban longsor, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV ada Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Fida, sampai saat ini sudah ada berapa jenazah yang berhasil ditemukan dan proses identifikasi, apakah pada Minggu malam ini juga berhasil membuahkan hasil? Gali dan juga saudara, di hari kedua pencarian korban longsor oleh tim SAR gabungan di Kecamatan Cisarua, hari ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 body pack atau kantung jenazah begitu ya dari titik TKP atau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua. Dan ke-14 body pack tersebut ini langsung dilarikan ke puskesmas setempat begitu ya untuk kemudian dilakukan identifikasi oleh DVI Mabes Polri. Dan hari ini Galih dan juga saudara, secara keseluruhan memang kalau dilihat dari proses evakuasi ini berjalan dengan lancar. Meskipun tentu sejumlah tantangan ini dihadapi oleh tim SAR gabungan, diantaranya kondisi tanah yang masih labil kalau kita mengutip dari pernyataan PVMBG begitu ya, karena memang kondisinya di hari sebelumnya hujan deras seharian ini turun begitu ya di Kecamatan Cisarua, sehingga kondisi tanah ini juga menjadi tantangan dari tim SAR gabungan yang melakukan proses pencarian dan juga evakuasi hari ini. Dan juga tadi Gali dan juga saudara, pada sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, longsor susulan ini juga sempat membuat pencarian korban dihentikan sementara. Namun itu tidak berlangsung lama, Gali dan juga saudara. Secara keseluruhan hari ini cuacanya relatif mendukung, karena memang kalau berdasarkan prediksi BMKG sebelumnya, karena memang Jawa Barat dan juga utamanya Kabupaten Bandung Barat ini masih di puncak musim hujan, prediksinya adalah dari siang ke sore hari hujan deras ini akan mengguyur kawasan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Namun kenyataannya begitu ya, di lapangan dari pagi hingga siang hari tidak ada hujan deras yang mengguyur. Dan cuacanya relatif mendukung. Untuk itu hari ini membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 body pack. Dengan 14 body pack yang ditemukan di hari ini, Gali dan juga saudara, itu artinya total pencarian di 2 hari, kemarin dan hari ini sudah membuahkan hasil 25 body pack yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari titik TKP. Dan kalau untuk korban yang berhasil diidentifikasi oleh DVI Mabes Polri begitu ya, dari 25 body pack yang berhasil dikirim begitu ke DVI Polri, ada 11 korban Galih dan juga saudara yang sudah berhasil diidentifikasi. Artinya masih ada 14 korban lagi atau 14 body pack lagi yang hingga saat ini masih terus dilakukan proses identifikasi oleh DVI Mabes Polri. Dan kalau dari total korban yang masih dicari begitu ya, atau orang yang masih hilang atau korban yang masih dicari, Gali dan juga saudara, itu artinya masih ada 90
orang lagi begitu yang masih harus menjadi fokus pencarian dari tim SAR gabungan. Dan hari ini Gali dan juga saudara, tadi alat berat ini sudah mulai bisa dikerahkan dibandingkan dengan hari kemarin. Ada 2-3 eskavator yang memang meskipun masih berbentuk mini eskavator begitu ya, masih bisa dikerahkan. Namun ini cukup membantu proses pencarian, apalagi kalau dilihat dari kondisi medan pencarian begitu yang banyak reruntuhan dan juga kebanyakan korban yang berhasil dievakuasi ini terjebak di bawah reruntuhan, maka penggunaan alat berat hari ini bisa dibilang sangat membantu dari tim SAR gabungan. Selain alat berat, Galih dan juga saudara yang juga dikerahkan atau mulai diperbantukan hari ini adalah K9 dan juga anjing K9 begitu ya dari kepolisian untuk membantu pencarian korban. Hari ini Galih dan juga saudara, proses evakuasi berlangsung sampai sekitar pukul 16.30 dan selesai dari situ tadi sekitar pukul 19 tim SAR gabungan yang hari ini bertugas melakukan rapat evaluasi untuk kemudian menyusun strategi untuk pencarian lanjutan di esok hari yang rencananya akan dimulai dengan apel pada pukul 6.30 dan akan mulai dilakukan pada pukul 8 pagi esok hari. Galih. Wida, tadi Anda katakan ada sekitar 90 korban yang masih belum ditemukan dan pencarian ini akan dilanjutkan pada Senin pagi seperti itu. Melihat kendala pada Minggu siang yang sempat terjadi longsor susulan, apakah ada strategi khusus dalam proses pencarian yang akan dilakukan mulai Senin pagi? Apakah memerlukan alat-alat khusus, peralatan khusus, apa tetap akan melakukan secara manual? Untuk strategi menghadapi longsor susulan ataupun kontur tanah yang hingga saat ini belum stabil, Galih dan juga saudara, yang disusun oleh tadi pagi begitu ya, rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Basarnas menyebutkan bahwa tim SAR ini memang harus mengutamakan keselamatan karena tujuan mencari korban yang ditekankan jangan sampai menjadi korban. Tentunya dalam setiap regu yang dibentuk, Galih dan juga saudara, dalam satu regu terdiri dari 20 orang, di mana dalam 20 orang tersebut dibagi-bagi peran. Salah satunya adalah tim rescue dan juga tim yang memantau kondisi sekitar. Jadi dalam 20 orang, dalam satu regu yang terdiri dari 20 orang tersebut, ada yang bertugas untuk memantau sekitar ketika kemudian ada kondisi-kondisi yang dirasa berpotensi untuk mengancam keselamatan dari tim SAR gabungan yang bertugas. Disitulah tugas dari pemantau keselamatan ini dilakukan untuk memastikan tadi kalau kemudian ada hal-hal yang mengancam ini bisa langsung bergeser ke tempat yang lebih aman. Dan juga memang dari cuaca juga kalau misalnya hujan ini turun lebih lebat begitu ya, ini juga biasanya pencarian dihentikan. Galih. Baik, Vida, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Bandung Barat.